Bagaimana menurut Pak Kiai sebenarnya saya idolakan Pak Kiai ini menjadi pemimpin masa depan. Karena Pak Kiai ini dokter yang hebat yang sudah pengalaman memimpin sebagai gubernur 2 periode, dan saya kira itu sudah tiket itu menuju RI 1 atau RI 2. Tapi sayangnya kekuatan politik Islam ini lagi-lagi berserakan di mana-mana. Nah, pertanyaannya ini bagaimana menyatukan kembali kekuatan politik Islam yang berserakan itu menjadi suatu kekuatan politik yang utuh, tetapi tidak menolak agama lain, tetap mengakomodasi agama lain dan duduk bersama-sama sebagai pemerintah. Yang kedua, hubungan antara negara dengan masyarakat ini. Negara itu idealnya harus mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat banyak, bukan menindas kepentingan rakyat banyak seperti yang tercermin dari beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang pada dasarnya menindas. Dan celakanya rakyat Indonesia setelah ditindas dia pilih kembali itu yang menindas. Jadi rupanya rakyat kita ini pakai penuh pemaaf, tidak pendendam, sangat pemaaf. Karena meskipun barusan ditindas dia pilih lagi dalam pemilu. Padahal idealnya pemerintah yang menindas itu, partai yang menindas itu, satu saja yang dia takuti, jangan pilih lagi dalam pemilu yang akan datang. Malam itu. Tapi rakyat kita ini sekali lagi sangat pemaaf. Ini yang perlu dicermati oleh kita semua. Yang ketiga pakai dan terakhir ini Prof ya, terakhir ini ya. Islam sebagai kekuatan utama, kekuatan politik yang utama di Indonesia itu seharusnya dipersatukan kembali seperti gagasan awal Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu. Intinya itu adalah kekuatan politik Islam disatukan. Tapi karena ketuanya bukan Kiai Jawa, akhirnya NU keluar. Ini maaf, ini yang NU ini. Ini sejarah partai politik Indonesia ini. Keluar dan memberikan NU, dan itu NU sekarang menjadi kekuatan politik Islam yang cukup kuat. Padahal dasarnya itu untuk mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia, maka hanya satu partai Islam saja. Sekarang setelah reformasi, ramai-ramai menamakan dirinya Islam, tetapi tidak bersatu baik dalam perilaku politik maupun dalam kesepahaman memilih calon pemimpin yang terbaik. Malah yang dianggap terbaik oleh kalangan Islam sebagian, ya justru yang pas-pasan saja keislamannya. Pakai songkok ya pakai songkok, tapi apa keislamannya itu kapah atau bagaimana? Saya kira banyak orang yang mempertanyakan itu. Tapi ini hanya termasuk ini mimbar akademik, jangan dijadikan TikTok karena ini bisa juga mengancam saya. Untungnya pertemuan ini dihadiri oleh Pak Rektor, jadi Pak Rektor bisa membela saya bahwa itu hanya dialog akademik, bukan menyalahkan siapa-siapa. Ini perlu kita memang diskusikan bersama-sama supaya kekuatan politik Islam itu betul-betul disatukan. Dan satu hal lagi yang sangat ditakuti oleh non-muslim itu adalah jangan sampai umat Islam memegang teguh Al-Quran dan hadis. Karena kalau dia pegang teguh, dia adalah kekuatan yang tak pernah bisa dikalahkan. Karena itu jauhkan dia dari Al-Quran dan hadis. Makanya itu apakah ada relevansinya ini
kalau pakai janggut-janggut apa jangan dianggap menjadi pemimpin teras atau bagaimana. Ini saya kira Pak Kiai yang sudah masuk dalam dunia politik yang sangat jauh, saya kira bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kalau ada yang saya sampaikan ini tidak benar atau kurang tepat, mohon diperbaiki dan mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung mempersilakan saja. Tuan Guru, memang kalau waktunya. Ilmuwan dari FISIP itu menyampaikan itu, Masya Allah, sudah tidak ada benar salah dah. Pokoknya itu perspektif sudah, Pak, Insya Allah. Tapi begini, secara singkat saya, Pak, ya, alhamdulillah saya banyak juga dapat ilmu dari Bapak tadi. Secara konseptual ya, di dalam Islam itu kan ada ruang-ruang. Ada ruang akidah, ruang ritual ibadah, dan ruang muamalah. Ruang akidah itu prinsipnya semua ulama sepakat adalah at-tauqifi. Ya, tauqifi artinya nggak boleh dikreasikan, diterima begitu saja. Seperti itulah kita menerimanya. Sami'na wa ata'na. Rukun-rukun iman dan pokok-pokok keyakinan. Lalu yang kedua, ruangnya itu adalah ruang ritual ibadah. Sama juga dengan akidah. Jadi prinsipnya itu secara umum adalah tauqifi. Kita tidak bisa berkreasi di situ. Bilangan rakaat, waktu dari 5 sholat kita yang wajib, ya, puasa, haji, dan semuanya. Ruang ketiga itulah yang namanya ruang muamalah. Ruang muamalah adalah selain daripada yang dua itu. Maka kita bicara di situ ruang sosial, ruang budaya, ruang politik, ruang ekonomi, ya. Nah, di dalam ruang muamalah itu prinsipnya beda dengan ruang akidah dan ruang ritual ibadah. Prinsip dari ruang muamalah itu adalah ibada'i ijtihadi, kreativitas dan inovasi. Karena itu Islam tidak pernah menentukan bentuk pasar kayak apa, tetapi prinsip-prinsip ekonomi. Islam tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan kayak apa, tetapi prinsip-prinsip memerintah, prinsip-prinsip pemerintahan. Islam tidak menentukan struktur sosial kayak apa, tapi prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak ada eksploitasi. Jadi dalam ruang muamalah itu semua ulama sepakat bahwa yang dihadirkan oleh Islam itu adalah prinsip. Lalu kita dipersilahkan berkreasi sesuai dengan tuntutan zaman, waktu, dan kondisi kita di setiap masa. Maka kita di Indonesia kemudian berkreasi, berijtihad secara kolektif, lalu kemudian kita sepakat ber-Indonesia, ber-NKRI dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini bagian dari ijtihad. Lalu gampang sekali kita mau ngecek apakah kesepakatan kita itu Islami atau tidak, itu gampang sekali. Cek saja sejauh mana misalnya dokumen meta yuridis kita, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dia bersesuaian nggak dengan maqasidus syariah? Kalau kita lihat Pancasila itu dari A sampai Z, dari 1 sampai 5, itu justru bagian esensi dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa hampir mirip seperti suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah dia Allah Esa. Lalu sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu bersesuaian. Bahkan dia membawa semangat-semangat inti yang dibawa oleh Islam. Ada liberasi, pembebasan dari penindasan, ada mengangkat martabat manusia, ada menyatukan potensi positif persatuan, ada menyelesaikan masalah dengan urun rembuk, musyawarah, lalu menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Itu kan sangat Islami. Karena itu saya mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir. Ber-Indonesia, bernegara kita ini sangat valid. Dari sisi pandangan Islam sangat valid. Karena apa? Karena dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam. Sama seperti berekonomi. Kenapa misalnya ada BSI hadir, ya. Di sini ada pimpinan BSI. Kenapa ekonomi syariah sekarang
direkognisi, bahkan dipromosikan, didorong untuk memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena perbankan syariah itu ya, ada bank, dulu nggak ada bank, tapi perbankan syariah kayak apa dia beroperasi? Oh, ternyata dia memegang prinsip-prinsip yang diakui oleh para ulama. Kita punya Dewan Syariah Nasional. Apapun nama akad-akad yang baru hari ini, besok mungkin ada akad yang lain lagi, tapi sepanjang dia memenuhi prinsip, maka berarti dia sah dan valid. Kenapa? Itu ruang muamalah. Di Sulawesi, tatanan sosialnya ada istilah-istilah budaya. Kalau orang melihat kacamata hitam putih dan semua mau diakidahkan, maka itu semua dianggap bid'ah dan tidak ada gunanya. Ngapain berbudaya-budaya? Quran hadis saja. Dia lupa bahwa yang dia bicarakan itu bukan akidah. Yang dia bicarakan itu bukan ritual ibadah, itu ruang muamalah. Dan semua ulama sepakat dalam ruang muamalah prinsipnya adalah kreativitas dan inovasi yang sejalan dengan prinsip Islam. Jadi kita bisa tenang, berbangsa, bernegara, bersosial budaya, bermasyarakat, kalau kita paham. Mohon maaf ya, kadang kita menjadi juru bicara Islam tapi tidak ngerti tentang Islam. Tidak ngerti dalam arti semua kita letakkan dalam satu keranjang yang sama. Semua urusan diakidahkan. Padahal di situ ada muamalahnya. Makanya beda dikit urusan politik dimunafikkan orang. Munafik itu term akidah, hati-hati. Apa munafik dalam Al-Quran? Orang yang mengaku dengan mulutnya iman, hatinya kufur. Itu munafik. Apa hubungannya dengan beda pilihan presiden? Apa presiden itu dipertuhankan sehingga dimasukkan ke dalam akidah? Tidak. Karena itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas sekali, seluruh urusan politik itu termasuk minal furuq. Artinya sesuatu yang sifatnya itu bukan inti dan asasi. Karena itu jangan bawa term akidah di dalam politik. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia ini kalau dalam konsep yang dijelaskan oleh para ulama bisa disebut sebagai Darul Ahdi, tempat di mana kita membuat kesepakatan yang harus kita hormati bersama. Jadi kalau dengan demikian maka kalau mohon maaf Pak Dekan ya, Pak Profesor, tapi bolehlah saya mengatakan bahwa mungkin ya, hari ini dan besok kita harus menilai keislaman itu berdasarkan pada substansi dari apa yang dikaryakan oleh seseorang. Betapa mudahnya ya orang menjadi muslim kalau dia menjadi Islam hanya dengan menulis namanya. Saya Islam misalnya, partai Islam, lalu serta-merta dia adalah betul-betul membawa perjuangan Islam. Kan terlalu mudah. Di dalam Islam kan tidak seperti itu. Al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Yang diukur adalah esensi, bukan kulit atau nama. Nah, kalau kita pakai konsep apa yang dijelaskan oleh para ulama ini, kita akan lebih tenang ber-Indonesia. Semua yang kita bicarakan ini di ruang muamalah. Karena itu tidak usah kita ada baper, sensitivitas, beda pendapat. Pak Dekan tadi menyampaikan ini, apalagi ini ruang akademik. Jadi nggak usah ada kekhawatiran, kita bisa saja beda pendapat, tapi jangan kita melabeling orang dengan label-label akidah. Wah, ini kurang Islamnya, ini munafik, ini dekat sama orang kufur, ini kolaborasi sama macam-macam. Ini ruang muamalah. Dan di dalam muamalah itu mabnahu al-musamahah, kelapangan hati. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau saya salah, keliru, khilaf, melampaui apa yang tadi ditanyakan, tapi dalam concern saya adalah yuk kita tempatkan semua ini pada tempatnya. Salah menempatkan sesuatu akan membuat kita salah mendiagnosa masalah, dan kemudian kita tidak akan sampai pada solusinya. Yang kita anggap solusi itu bukan solusi ternyata. Kenapa? Dari awal sudah salah kita tempatkan. Kalau kita tempatkan dalam ruang muamalah semua aktivitas ekonomi, politik, sosial, kebangsaan kita di Indonesia ini, kita akan lebih mudah mengisi satu sama lain. Akidah kita jaga, ritual ibadah kita pelihara, tapi untuk muamalah yuk kita sama-sama saling mengisi. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.